Kita syuting ke stasiun Gambir. Kita banjir-banjiran. Karena pas kita syuting pas banjir kan ada apa kayak popok lewat. Kalau ditanya, oh pacaran gak pernah marah? Bohong, kita marah banyak banget ya Jay. Setiap orang tuh harus ngalamin titik terendah dulu untuk dia bisa bangkit. Aku sampai mikir, ya ampun Tuhan, kerja kau begini banget sih. Kita harus punya waktu untuk berpikir bagaimana caranya move on. Bagaimana kita menyiasati kondisi ini dengan cara-cara yang mungkin belum pernah kita bayangkan atau pikirkan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Jatuh bangun silih berganti, suka duka silih berganti pastinya. Tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya sudah kedatangan tamu luar biasa, Michael Chandra luar biasa. Thank you Mary. Terima kasih ya udah diundang ya. Iya sama-sama. Apa kabar? Baik banget. Yes, ini aku seneng banget loh ketemu sama Michael. Karena dulu kan kita pernah punya program bareng. Betul, Michael Mary menginspirasi. Masih ingat ya? Masih dong, 3M 3M, kan? yes. Kalau sekarang 3M-nya udah beda ya selama pandemi ya. Oh iya, benar. Tapi itu sih, itu terus terang sebenarnya itu TV show pertama saya. Oh. Yang memang inspirasi ya kan. Sebelumnya kan paling jadi panelis di OIC dan seterusnya. Tapi itu pertama kali punya program motivasi bersama Michael Chandra. Wow. Thank you for the chance. Sama-sama, dengan senang hati. Siapa lagi, aku yang justru harus berterima kasih karena Mary bersedia duet partner mengelola tuh acara ya, Michael Mary menginspirasi, dan aku yakin banyak banget pemirsa yang seneng banget dengan acara itu. Thank you. Seru lah. Kita syuting ke stasiun Gambir. Kita banjir-banjiran. Aku nyangka Mary gak mau loh, taunya mau juga. Iya, gak apa-apa lah. Karena pas kita syuting pas banjir kan ada apa kayak popok lewat gitu ya gak sih? Oke, tapi that's really my first time and I really enjoy, seneng banget akhirnya ya. Sampai sekarang ya punya acara sendiri, luar biasa. Oh, yang luar biasa kan yang ini. Iya, tapi that was like berapa tahun yang lalu waktu itu? Kayak 2013. Iya, 2013 ya. 8 tahun lalu loh nyaris. Wow, udah lama. Yang tayangnya jam 5:30 pagi di RCTI waktu kurang itu. Lebih durasinya setengah jam lah ya, kira-kira setengah jam atau 45 menit ya. Betul. Aduh, ya. kamu masih inget aja. Ingat dong karena itu seru lah kan. Ya apa, the first time itu selalu pengalaman pengalaman baru ya kan, belajar banyak juga sama host yang sudah mendapatkan Panasonic Global Award. Tapi Mary juga gak kalah loh, penghargaannya banyak loh. Bisa aja. Oke, tapi anyway seneng banget ya, dan itu 2013. Okay? Nah terus setelah itu kita dua-duanya nggak sama-sama di situ lagi. Kita sama-sama pindah ke TV yang sama-sama burung tapi beda nama, beda brand. Oke, yes. Cerita dong ke Michael. Ya, jadi 2013 itu waktu mengelola acara itu sama Mary, aku seneng banget. Terus habis itu memang somehow acara itu sudah nggak ada lagi ya Mary ya. Betul. Lalu Mary pergi deh ke burung yang satu lagi gitu ya. Lalu aku meneruskan semua kerjaan-kerjaan yang ada di sana, tapi memang ada challenge nih yang
yang ditawarkan dan datang gitu ya ke aku. Terus aku berpikir sempet tuh konsultasi sama Mary, kalau Mary inget. Mer, apa sih artinya comfort zone, Ci? Tapi itu tentang comfort zone, tapi nggak tahu sebenarnya itu menjadi penentu keputusan. Karena itu dilematis banget. Satu sisi aku senang kerja di yang aku sebut merek aja ya, di RCTI. Aku merasa itu kayak aku mendapat banyak pelajaran gitu ya, membangun karakter aku seperti apa, aku ingin sebagai jurnalis ke depan dan lain sebagainya. Aku mendapatkan banyak mentoring dari orang-orang yang luar biasa. Nah, cuman di satu sisi aku ngerasa apa yang aku kerjakan tuh udah seperti kayak rutinitas. Apa yang aku lakukan kayak terasa kayak udah nggak bisa. Aku melihat kayak hasilnya mungkin buat sebagian orang itu terasa kayak wow, luar biasa banget Mike. Tapi bagi aku, masa sih? Kayaknya aku ngelakuinnya biasa aja gitu. Ya kayak mulai kena sindrom kayak apa jangan-jangan aku comfort zone ya, berada di comfort zone. Makanya waktu itu sempat ke Mary terus nanya, Mer, comfort zone itu seperti apa sih? Terus aku juga nggak cuman ke Mary, ke kakakku, ke teman-teman sekitarku, lingkunganku gitu nanya, baiknya ya, apa yang sebaiknya kita lakukan kalau kita berada di comfort zone. Terus aku ngerasa kayak, oh kita harus berani nih ngambil keputusan-keputusan karena pilihannya di tangan kita. Apa kita mau tetap di comfort zone? Baik nggak? Ya baik aja ya. Kehidupan akan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita mau melangkah keluar dari comfort zone kita, itu ada hal-hal baru, tantangan baru yang bisa kita dapat dan semakin memperlengkapi hidup kita. Itu yang pemikiranku yang aku dapat ya dari ngobrol dari banyak orang termasuk Mary. Tinggal pilihannya di kita, mau nggak? Tapi memang dibilang berat ya. RCTI udah kayak keluarga lah ya. My second family. Kayak aduh ya ampun 10 tahun di sini. Terus kayak aku memberanikan diri melangkah karena aku ngerasa umur masih muda. Aku perlu tantangan baru, ya udah aku melangkah. Nah, haru biru lah dengan Farewell dan lain sebagainya. Dan di tempat baru memang di RTV akhirnya aku ngerasa, wah memang tantangannya beda ya gitu ya. Membangun sama ikut dalam satu gerakan itu beda. Membangun selalu butuh extra effort, ekstra keringat, ekstra air mata mungkin ya, ya kan, nggak bohong gitu ya. Tapi di situ aku belajar, wah ada next level yang aku pelajari lagi. Kalau dulu tuh fokus sama apa yang aku bisa improve dari diriku sendiri. Kalau yang sekarang aku belajar, selain aku improve diriku sendiri, aku juga belajar untuk bagaimana mendorong orang untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi mulai memperhatikan apa yang dilakukan orang lain dan lain, lebih masuk ke manajemennya dan lain sebagainya. Itu yang aku rasa, wah aku belajar ilmu baru lagi nih. Mengatur orang itu susah ternyata. Susah banget. Ya itu sih Mer. Kurang lebih suka dukanya ketika di tahun-tahun 2015 ya. 2015 itu akan jadi selalu bagian dari hidupku yang gak pernah aku lupakan, ya aku keluar dari comfort zone itu sih. Tapi kan kalau di hidupnya Michael, kalau aku lihat memang hidup kamu yang membawa Michael menjadi seperti yang sekarang karena keputusan-keputusan berat yang diambil yang sebenarnya pilihannya sometimes it is like bukan pilihan yang super obvious ya. Sometimes ketika kita meninggalkan sesuatu yang baik untuk hal yang lebih baik itu kan baru potensi, belum tentu, belum terjamin, belum terbukti. Ya termasuk salah satunya di awal nih kan kamu juga kuliahnya arsitek, akhirnya memutuskan untuk terjun ke jurnalis. Itu kan juga pilihan. Ya jadi memang it's always keputusan after keputusan. Betul. Dan kalau keputusannya keluar dari comfort zone, memang betul ya kalau dilihat dari arsitek terus masuk ke jurnalistik, dari RCTI pindah ke RTV, banyak keputusan-keputusan besar yang diambil, tapi harus diikuti juga dengan konsistensi menurut aku ya, sama fokus. Why-nya itu yang akan mempertahankan kita untuk kita tetap melanjutkan keputusan kita. Menurut aku itu yang harus cari. Jadi sekarang kalau ada apapun challenge baru yang aku ngerasa kok gini-gini aja ya, aku kalau ada sesuatu yang di luar comfort zone aku nanya, tujuannya apa ya yang aku mau raih? Karena tujuan itu yang membuat aku tetap fokus sama semua keputusan aku. Betul. Itu penting banget. Itu harus digarisbawahi. Benar serius. Karena kadang-kadang orang mereka jadi
mereka jadi terdilute antara ketika dalam pekerjaan dia sudah merasa nggak nyaman atau merasa oh ini kok seperti gini doang rutinitas. Apakah benar-benar seperti itu atau sebenarnya ya dia bosenan. Jadi again balik lagi ke why dan apakah dengan yang kamu kerjakan ini membawa kamu menuju tujuan itu atau enggak gitu. Selama itu masih ya memang kita harus tahan banting, kita harus berproses ya kan, bukan berarti semuanya enak-enak aja. Ya karena aku percaya gini, kalau setiap kita mau naik level pasti kan mulainya dari nol lagi dan pasti it takes a lot of energy, air mata, keringat yang lain-lainnya itu untuk bisa kita jalanin semua level kita yang baru itu. Oke. How does your spouse support that? Nah itu dia lucu tuh. Kalau istriku sih selalu dia bilang apapun keputusan kamu, aku yakin kamu udah mempertimbangkan masak-masak. Jadi dia fully support sih. Itu aku bersyukur. Jadi termasuk juga fully supportnya ketika keputusan sudah diambil, lalu dengan air mata, hari-hari pertama dan lain sebagainya, dia juga support loh. Bukannya ini, dia selalu mengingatkan gini, bukannya ini keputusan yang kamu ambil. Kamu ingat, nggak ada satu keberhasilan dibangun dalam semalam. Ya, nggak ada satu kesuksesan yang ibaratnya kamu mau keluar dari comfort zone nih. Kamu mau naik level, tapi nggak mungkin itu terjadi dalam semalam. It takes time, it takes process gitu. Jadi dia selalu mengingatkan aku terus kalau ada masa-masa di mana kita kayak aduh ya ampun gitu ya. Tapi dia selalu ngingetin itu, aku terus berdoa terus kayak oh iya ya, kuat lagi, ayo jalanin lagi. Jadi memang banyak hal yang aku rasa memang kita harus milih pasangan yang tepat juga ya untuk mengiringi kehidupan kita. Nggak kebayang sih kalau ya waktu itu istriku tuh ngomongnya ya udah aku udah bilangin kayak gini kan kita malah semakin pusing dan semakin ini. Iya, tuh kan bener gini gitu kan. Wah, itu justru malah meracuni kan. Betul. Toxic. Betul. Hai Jennifer. Oke. How do you find? Oke, ini sebenarnya nggak ada hubungannya ya sebenarnya. Tapi kalau since memang Michael tadi ngomongin tentang find the right partner, itu memang sesuatu yang sangat penting ya. Terus how do you know that she is the right one? Aduh Jen, maaf ya Ci. Nggak, kalau aku sih ngeliatnya gini. Ketika kita berpacaran, dulu aku konsep berpacaran gini. Pacaran harus all out. All out dalam arti gini, semua karakter kita dikeluarkan. And then kita bisa lihat bagaimana pasangan kita bereaksi terhadap semua karakter kita. Seringkali yang terjadi kan pasangan itu suka memendam dan mengeluarkan karakter-karakter baiknya saja. Itu yang menurut aku kayak kenapa dilakukan? Namanya juga pacaran, masa penjajakan. Itu yang harus kita lihat. Lu bisa lihat nggak orang ini seumur hidup lu sampai maut memisahkan ada di samping lu nanti kalau udah jadi pasangan suami dan istri. Ketika lu bisa dealing with that, ya aku rasa ya she's the one gitu. Oke, ya. Termasuk dealing dengan karakter kita, bagaimana dia meresponinya, bagaimana kita juga meresponi karakternya dia. Itu yang paling tepat sih menurut aku. Jadi aku dari dulu tuh ya kalau ditanya, oh pacaran gak pernah marah? Bohong, kita marah banyak banget ya Jen. Justru harus marah. Jadi jangan dipendam-pendam kan. Betul. Terus berharap kan banyak pasangan tuh, ya nanti habis menikah mungkin berubah. Nanti aku akan berusaha untuk merubah karakternya. Menurut aku sih, aku termasuk orang nggak terlalu percaya ya bahwa kita bisa dorong. Yang aku percaya bahwa setiap pasangan harus bisa menerima pasangannya, except your spouse. Oke. Dan kalaupun dia mau berubah ya itu karena memang dia sendiri mau berubah, karena dia memang menyayangi partnernya dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk partnernya. Betul. Gitu. Oke. Nah harus belajar dengan Bapak Michael Chandra yang luar biasa. Saya baru pernikahannya baru 10 tahun. Masih jauh, long way to go. Nah, Michael Chandra selalu identik dengan kacamata, ya kan? Kacamata Michael, itu memang ciri khas. Karena tanpa kacamata saya nggak bisa ngelihat apa-apa ya, saya rabun. Kan zaman sekarang pasti bisa di LASIK dong kalau mau sebenarnya. Sebenarnya ya karena aku ini kacamata udah jadi teman dekatku sejak umur kelas 5 SD lah ya. Umur berapa tuh? 5 SD. Jadi aku ngerasa kalau nggak pakai kacamata tuh ada sesuatu yang kurang. Jadi ini kayak teman sih sebenarnya. Dan tapi somehow sama produser di RCTI waktu itu kayak, wah ya
kenapa kita nggak bikin kamu jadi icon kacamata Michael? Aku ini wow, oke, boleh aja dah. Iya. Minus berapa emang sekarang? Minus 5,5. Oke lah. Semakin bertambah men, bertambah Iya. dengan plus ketahuan umur. Aku juga. Udah plus ya. Iya, tapi sekarang udah LASIK. Oh, udah. Karena emang nggak pernah kelihatan pakai kacamata kan. Iya. Tapi memang how important is personal brand, khususnya di dunia pertelevisian dan public figure buat Menurut Michael. aku sih sangat penting ya, karena semua orang kan menawarkan hal yang sama. Satu hal yang membuat orang tetap dikenal atau masuk kepada mindset setiap masyarakat yang menonton itu adalah personal branding dan bagaimana kita menjaga. Aku nggak bilang mudah menjaga atau membangun personal branding, tapi harus kita lakukan. Aku pun masih terus belajar membangun personal branding. Kalau Mary kan sudah berhasil ya, teman-teman. Terus belajar lah. Ketika kita bilang kita sudah tahu segalanya, itu saat-saat kejatuhan tuh. Aku sih masih terus belajar karena itu yang harus kita ingat, bahwa setiap orang punya hal yang mungkin yang ditawarkan sama, tapi yang membuat orang ingat terhadap seseorang adalah diferensiasinya. Dan itu bisa didapatkan lewat personal branding sih. Oke. Yes. Dan itu pokoknya tetap harus konsisten. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah loh. Masa? Beneran nggak berubah. Oh ya, oke. Terima kasih kalau gitu. Padahal berasanya tambah tua, tambah gemuk. Enggak. Tetap masih Michael Chandra yang luar biasa. Berarti sekarang udah berapa lama nih program Michael Chandra luar biasa? Sekarang di tahun 2021 ini akan masuk 4 tahun. Akan masuk 5 tahun. Maksudnya di 2020 4 tahun, 2021 5 tahun, itu dibangun 25 September 2016. Wow, masih ingat. Ya harus dong. Itu kan kayak sesuatu yang aku doakan, tapi aku bersyukur itu juga diberikan sama Tuhan gitu. Jadi aku selalu berkeinginan untuk punya satu acara talk show yang menginspirasi, yang bisa membangun lilin-lilin di setiap daerah di Indonesia gitu ya. Lilin karena menurut aku banyak banget ya Mer sekarang orang-orang yang katakanlah membawa berita buruk tuh banyak. Semua orang jadi kayak merasa ragu, Indonesia ini mau kayak gimana sih gitu. Jadi orang selalu negative thinking. Jadi aku ngerasa kayak kalau Tuhan udah ngasih aku kepercayaan gitu ya, aku pengen punya acara yang bisa menyalakan lilin, setiap lilin yang ada di Indonesia ini. Jadi dari cerita-cerita yang kadang-kadang kecil tapi siapa tahu bisa menjangkau 5 orang. Berarti ada ya hal-hal positif yang bisa kita banggakan dari Indonesia misalnya gitu. Lalu dari cerita yang lain muncul komunitas dan lain sebagainya. Itu sih kerinduannya sih. Makanya aku tuh bersyukur banget dan selalu akan ingat di mana Tuhan jawab doaku gitu ya. Wow, beneran nih kejadian, ada di tangan gitu untuk dikerjakan gitu. 25 September 2016. Jadi sampai sekarang sih masih terus dengan semangat sama tim masih terus mengerjakan Michael Chandra luar biasa sih. Yes. Karena ya memang benar banget seperti yang tadi Michael bilang kan, maksudnya lebih banyak berita-berita yang negatif karena berita-berita yang negatif lebih gampang dijual dan dimakan. Betul. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita nggak tetap menyuarakan hal-hal yang positif gitu. Supaya ya masyarakat tuh tahu bahwa ada loh hal-hal baik yang terjadi di negeri ini dari orang-orang yang mungkin nggak kita kenal. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang peduli sama orang-orang yang juga kita nggak tahu gitu. Betul. Lalu kan pertanyaannya yang aku harapkan lewat acara itu adalah, loh kalau kita sekarang udah berkecukupan gitu, apa yang sudah kita lakukan? Semoga pertanyaan-pertanyaan itu bisa terlintas dalam benak setiap orang yang nonton acara Michael Chandra luar biasa. Apa ya yang sudah gue lakukan ya? Kalau gue dikasih kesempatan untuk S1, S2, atau dapat gaji yang cukup, apa yang gue udah lakukan? Nyatanya banyak orang yang gajinya nggak cukup melakukan hal-hal yang jauh luar biasa, yang aku sendiri sebagai host kadang-kadang suka mikir, luar biasa banget ya ini orang yang bisa sampai kepikiran. Aku sama yang kadang-kadang sebagai host tuh dilematis. Kita dengar, kita senang, kita support, tapi juga kayak pisau bermata dua juga. Kadang-kadang juga berkaca, apa yang udah gue lakukan ya gitu ya. Supaya bisa ikut hal-hal yang menginspirasi seperti yang sudah dilakukan sama
narasumber ini gitu. Iya, betul. Maksudnya seringkali ketika kita membawakan sebuah acara gitu kan, terus orang berpikir bahwa wow acaranya sangat menginspirasi, which is good ya, tapi seringkali sebenarnya kita yang terinspirasi dan belajar dari narsum kita kan. Betul. Iya, sama seperti hari ini saya belajar dari Michael Chandra. Bisa. Enggak beneran loh, Sir. Aku gak bohong beneran. Karena apa ya, maksudnya menurut saya seseorang untuk bisa konsisten melakukan apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun gitu dengan that kind of standard quality, itu definitely bukan hanya cuma masalah profit dan passion aja. There's a purpose gitu. Seperti yang Michael bilang, itu adalah acara yang memang kamu doakan loh. Kamu minta dan dikasih jawabannya sama Tuhan. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, ya sebenarnya itu adalah tanggung jawab. Orang kita sudah minta, udah dikasih, masa kita sia-siakan gitu. Ya karena ya sama. Maksudnya one of my wildest dream adalah untuk bisa memiliki talk show sendiri juga kan. Dan Tuhan juga menjawab doa saya juga. Jadi bagi saya iris ya Tuhan udah kasih kesempatan, kenapa kita sia-siakan kan? Betul. Gitu. Ya emang harus diusahakan. Memang nggak mudah kan awal-awal. Oh nggak mudah. Keringet dingin. Apalagi kan nggak punya background ini jurnalis. Kalau Michael kan ada yang ngajarin juga. Tapi ya kalau kita lihat ke belakang sekarang kan udah dilalui segala macam. Dan tinggal bagaimana kita mempertahankan secara ya konsistensi dan fokus saja dengan membidik tujuan yang baru. Karena menurut aku setiap tujuan itu harus kita perbarui kali ya, Mer ya. Iya, betul. Kalau tadi awalnya kita menginspirasi what next, kita mau apa nih dari acara ini. Itu yang aku juga lagi berusaha pikirkan sama tim, kayak what next ya, setelah after 5 years what next ya, kita mau ngapain lagi. Kalau orang-orang udah kita cerita-cerita yang inspirasi dari banyak orang sudah kita hadirkan, what next, apa yang kita bisa lakukan buat kebaikan negeri ini gitu. Iya, setuju, harus naik kelas, harus selalu naik kelas. Oke. Michael, sekarang nanya yang lebih berat dikit. Aduh, aku deg-degan. Aku kira udahan. Enggak. Aku kan kalau setiap kali ketemu Michael tuh orangnya selalu ceria, positif. Sebenarnya kita selaras lah. Maksudnya kita selalu kayak wah optimis, positif, bubbly gitu. Tapi saya yakin pasti pernah mengalami masa-masa sulit dong. Oh iya. Titik terendah yang pernah Michael alami. Oke, tentunya muka senyum ini, smiley face ini tidak akan selalu ada. Ya ada lah masa-masa di mana kok gini banget ya, capek banget. Dan ada lah beberapa kali. Mungkin waktu kalau aku ingat ya, waktu zaman aku dari arsitek, banker selalu pindah ke jurnalis, itu ada titik terendahku tuh ketika kayak lagi liputan, banjir, terus ada kotoran manusia lewat 4 perfect shape gitu ya. Aku sampai mikir, ya ampun Tuhan, kerja kok begini banget sih. Kayak harus ya gitu ya. Tapi aku ngerasa ya it's your calling kan gitu. Aku cuma diingetin kayak ada suara kayak, loh itu kan your passion kan ya. Ya memang jalannya harus dijalani seperti itu. Jadi ada selalu, aku ngerasa suara, lalu ada teman-teman yang selalu mengingatkan, pasangan yang selalu mengingatin loh, itu pilihan, dan setiap pilihan itu nggak ada yang bilang jalannya akan mudah, jalannya lebar, atau jalannya nggak berbatu, tapi ada. Dan di situ seninya aku ngerasa, oh iya ya, setiap orang tuh harus, kalau menurut aku ya, mungkin ntar Mary bisa koreksi, setiap orang tuh harus ngalamin titik terendah dulu untuk dia bisa bangkit. Karena dari situ kita akan mikir the why-nya, makanya penting the why-nya itu untuk kita pegang supaya ketika kita titik terendah, the why-nya akan membuat kita, oh iya aku inget ya. Kenapa sometimes ketika kita udah jalanin hari-hari, ketika kita milih gitu, saya milih jadi jurnalis gitu, terus hari-hari rutinitas yang ada membuat kita lupa sama the why-nya. Kenapa kita suka dengan pilihan kita ini. Dan ketika kita mengalami titik terendah, itulah yang membuat kita kayak diingatkan kembali, oh iya, dan itu akan membuat kita lebih punya energi yang lebih untuk kita mendapatkan tujuan kita gitu. Menurut aku sih itu ya. Itu yang pertama waktu jurnalis. Terus waktu yang pindah dari RCTI ke RTV, aku juga ngerasa kayak ketika kita mengelola orang daripada mengelola diri sendiri, lebih gampang mengelola diri sendiri karena
Saya tahu kapasitas saya tahu kelemahan saya bisa ngatur, adjust sendiri. Tapi ketika kita mengelola orang, itu kan banyak karakter. Belum tentu apa yang kita anggap baik itu baik juga dianggap oleh orang yang bersangkutan gitu ya. Kadang orang, kenapa sih lu nyuruh-nyuruh gue gitu. Di situ ada momen-momen setahun pertama aku kayak ngerasa kayak selalu nabrak tembok terus. Kayak itu titik-titik terendah juga dalam hidupku, kayak aku mempertanyakan sampai apa aku ini jadi pemimpin yang baik ya gitu. Apakah aku udah segitu memperjuangkan anak buahku atau timku gitu. Di situ aku ngerasa kayak meragukan kemampuan leadershipnya aku gitu. Tapi lagi-lagi di tengah titik terendah ada orang-orang sekitar di mana. Jadi penting menurut aku tuh setiap titik terendah dalam hidup tuh aku merasa penting kita punya komunitas yang sehat, pasangan yang luar biasa juga yang selalu support, sehingga mereka tuh bisa bantu kita mengingat lagi the why-nya, tujuannya, alasan dibalik kita ngambil semua keputusan kita. Ketika itu ya aku ngerasa loh, buktinya kalau emang kamu ini aku ingat ya Jen ngomong gini, lo buktinya kalau kamu ngerasa kamu nggak cakap, toh nyatanya ada juga sebagian besar anak buah yang juga ikut dengan arahan kamu. Ya kalau ada 1-2 itu namanya dinamika dalam memimpin. Jadi di situ aku kayak diingatkannya lagi. Tapi ingat Mike, tujuan kamu tuh memimpin tuh apa? Kamu ngambil level ini itu apa? Ngambil perpindahan dari RCTI ke RTV apa? Supaya kamu mengikut diri kamu untuk belajar bahwa pemimpin bisa salah, pemimpin juga nggak selalu benar, tapi bagaimana kita mengelola semuanya dan menjadikan itu bukan kepentingan diri sendiri tapi kepentingan banyak orang termasuk tim kamu. Itu yang paling penting. Jadi dari situ aku bangkit lagi. Oh iya benar juga ya. Jadi iya, aku rasa itu sih 2 hal yang aku rasa ada dalam pemikiranku. 2 fase titik terendah yang kayak aku ngerasa kayak aduh, tapi bersyukur ya lagi-lagi ya ada di komunitas yang tepat, orang-orang di sekelilingku, orang-orang yang punya positive thinking, apalagi pasanganku gitu. Iya, dan dua-duanya itu berhubungan loh, karena dua-duanya berhubungan dengan perpindahan transisi. Iya. Stepping out from comfort zone gitu kan. Ketika kita step out from comfort zone dan bam. Iya. Makanya nggak ada yang bilang ketika kita keluar dari comfort zone kan setiap anak-anak muda gitu ya kan. Sih anak-anak muda kita masih muda kan ya. Setiap anak-anak yang baru lulus gitu aku selalu kalau ketemu, Mas, aku tuh ngerasa kita tuh harus kayak gini. Aku bilang, iya nggak apa-apa. Aku suka dengan semangatnya. Tapi mesti ingat setiap kita keluar dari comfort zone pasti ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya dalam arti gini, semua keputusan yang kita ambil nggak ada yang bilang jalannya mulus. Pasti ada titik terendahnya kita. Tetapi ya itu yang harus kita jaga gitu. Betul. Jangan sampai kita larut dengan titik terendah kita dan kita nggak bisa menemukan diri kita lagi. Kenapa kita berada dalam keputusan yang kita ambil itu? Gitu. Exactly. Jadi kita tenggelam gitu. Dengan semua negative thinking yang ada. Iya, setuju. Itu benar banget karena sometimes kalau buat saya titik terendah itu adalah fondasi. Ya, dan again adalah fondasi, dan untuk membangun fondasi berarti kita harus benar-benar tahu. Jadi ditajamkan lagi gitu. Tujuannya apa sih? Kenapa sih gitu? Dan every pain there's always a purpose. Jadi ketika Tuhan memberikan kita sebuah kesulitan ya mungkin dia ingin mempertajam purpose-nya kita. Betul. Gitu. Are you sure gitu? Apakah ini benar nggak sih, sesuai nggak sih gitu. Betul. Jadi ya bagi saya itu sih. And sometimes for me kalau kenapa kita harus melalui saat-saat susah, ya supaya ketika kita nanti berhasil ya kita bisa lebih meng-appreciate. Bedanya kok motivator ya. Beneran. Saya merasa kayak bener juga ada ya. Itu padahal kalau yang tadi aku pikirin cuma pemikiranku ya. Tapi kalau that's right ya. Enggak apa, ntar aku sharingnya di podcastnya Michael aja gantian. Enggak, tapi aku setuju banget sih seperti yang Michael bilang. Dan again is good that you bring this out untuk ngomongin tentang purpose. Again balik-balik lagi ke purpose. Karena ya itu sih yang paling penting gitu. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan, jangan hanya sekedar kayaknya di sini lebih cepat nih dapat duitnya. Kadang-kadang kan orang suka loncat-loncat nih, nggak apa-apa pindah dari misalnya RCTI ke RTV supaya nanti bisa balik ke RCTI dengan pangkat dan gaji yang lebih tinggi gitu kan.
ya itu I think is a wrong reason sebenarnya. Itu aku juga ada banyak ya ketika aku pindah, teman-teman juga kontak dari sana sini terus pengen segala macam. Aku cuma bilang gini, lu yakinin dulu tujuan lu pindah apa. Kalau sekedar cuman buat jabatan atau sekedar buat gaji, mungkin itu temporary. Itu bisa memuaskan ya lu gitu. Cuman ketika waktu berjalan itu lu akan merasa kurang lagi karena purpose-nya ya cuman tujuannya cuman jabatan dan materi, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Siapa sih nggak pengen? Aku nggak mau jadi hipokrit gitu yang bilangnya, oh kita nggak butuh, ya butuh. Tapi kalau purpose-nya cuma sebatas itu, ya nanti akan ada masa di mana setahun 2 tahun kita akan merasa kurang lagi. Itu nggak akan pernah ada kata cukup buat kita karena purpose-nya cuman itu. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman kayak, coba deh gali lagi. Purpose-nya cuman mau naikkan gaji, perbaikan kesejahteraan atau gimana? Harus lebih dari itu karena itu yang akan membuat lu bisa berkarya lebih baik lagi gitu. Nggak tahu sih. Iya. Itu menurut aku sih ya. Aku nggak tahu nih. Aku deg-degan ya kalau berhadapan dengan motivator, apakah itu salah satu itu tapi pemikiran-pemikiran kecil yang aku selalu bilang ke teman-teman ya, kayak lo harus ada alasan lain gitu, tujuan lain gitu. Kalau tujuannya cuman ibaratnya sesingkat itu, ya ketika lu dapetin semuanya sesuai dengan keinginan, ya lo akan haus dan lapar lagi dengan yang lain. Jadi nggak akan ada yang pernah bisa memuaskan dari pencapaian-pencapaian yang sudah lu lakukan gitu. Betul, ya setuju. Gak perlu ditambahkan, udah bener banget. Aku jadi deg-degan. Enggak bener. Enggak ya, bener ya, oke. Masih selaras ya, bener. Yes. Kan tadi Michael bilang sebenarnya hidupnya Michael tuh sebenarnya sangat beruntung ya, kamu dikelilingin orang-orang yang selalu mensupport kamu, memberikan semangat gitu. Ingat gak apa nasihat terbaik yang pernah diberikan ke Michael? Wah, that's good question ya. Aku pikir dulu ya. Karena banyak nasihat baik ya. Yang tapi yang terbaik adalah mungkin ketika aku di comfort zone ya. Itu momen-momen dimana aku maju mundur sih sebenarnya, Mer. Satu sisi ada keraguan. Aku tahu aku pengen naik kelas. Aku tahu aku pengen keluar dari comfort zone-ku, dari rutinitasku di RCTI. Tapi ada satu perasaan ya. Aku ngeri gitu. Wow, RCTI itu nama besar dan lain sebagainya gitu. Apakah aku harus? Tapi Jen waktu itu bilang gini, Mike, ketika kamu pindah, aku nggak bilang kamu akan dapetin, maksudnya RTV itu kan TV baru ya, baru kita rintis, kita bangun gitu di tahun 2015. Aku nggak akan pernah bilang RTV akan jadi sebesar RCTI. Ya, well kita harapkan ya. Tapi di situ yang kamu harus ingat bahwa ketika kamu pindah, kamu itu ikut dalam satu gerakan untuk membangun. Ketika kamu ada dalam satu kolam besar, kamu ikut dalam arusnya, well, ya orang tahu ya Michael Chandra, RCTI. Tapi kalau kamu muncul dengan satu gerakan atau rintisan baru, orang bisa, walaupun kamu cuman ya butiran debu lah di RTV itu ya gitu ya. Tapi kamu ikut dalam membangun satu industri atau televisi yang baru. Itu kan excitementnya beda, Mike, dia bilang gitu. Aku ingat banget ya, Jen tuh mengingatkan bahwa itu dua hal yang berbeda loh, Mike. Ketika kamu ini semua udah ada, kamu ikut, yang ini membangun. Pasti aku nggak bilang itu akan mudah, tapi itu sulit. Udah pasti yes. Tapi kamu ikut dalam sesuatu yang membangun itu challenge-nya. Jadi aku sih bersyukur ya, itu nasihat terbaik. Karena jujur waktu itu tuh dilematis itu berpikirnya ada setahun. Wow. Maju mundur. Jadi aku bersyukur juga orang yang kasih challenge terutama dari RTV juga nggak patah semangat.
ini orang jadi mau nerima tantangannya atau enggak gitu. Karena aku berpikir keras dengan semua konsekuensi yang ada dan lain sebagainya. Aku ya waktu itu ya salah satunya setelah dengar dari Jane, aku bawa doa, terus kayaknya hati ini kok lambat laun di akhir 1 tahun itu kayak semakin damai sejahtera. Aku tahu purpose-nya, aku udah gambarin kayak tujuan aku mau kayak gini. Itu yang membuat aku semakin mantap dan aku bersyukur dengan keputusan itu. Bukan bersyukur meninggalkan keluarga RCTI ya. Aku akan selamanya akan mengingat apa yang sudah ditorehkan sama orang-orang luar biasa di RCTI. Tapi bersyukur ngambil kesempatan itu. Karena menurutku selama kita masih muda, kita harus belajar sebanyak-banyaknya menurut aku untuk sehingga ketika kita nanti dipanggil ya sama Tuhan gitu ya. Kita tahu kita udah melakukan melakukan semua panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita dengan semaksimal mungkin. Itu sih yang aku rasa nggak pernah aku sesali sih. Setuju. Ya, lagi-lagi Jen ya. Harusnya saat aku harusnya ngundang Jen ke sini. Lah itu kan nasihat terbaik kan? Nasihat terbaik. Iya, betul. But that's very true. That's very true. Again sometimes ya apa ya? Maksudnya ini terakhir kali waktu itu aku ngobrol sama Yosi di sini, terus Yosi bilang gitu, dan menurut aku ini wow benar banget sih, aku benar-benar diingatkan gitu akan hal itu karena memang momennya pas juga gitu dengan apa yang aku alami. Wow. Ada apa sih ya? Nanti kita korek di podcast saya ya. Iya. Gantian nih, harus subscribe channel YouTube-nya Michael Chandra. Oke? Apa channel YouTube-nya? Oh belum, kan masih podcast Kacamata Mike. Tenang. Okay. Enggak, jadi waktu itu Yosi bilang bahwa ya Tuhan itu lebih suka memberikan kesempatan kepada orang yang mau, bukan yang mampu, gitu. Jadi sometimes yang mau itu lebih dihargai sama Tuhan daripada yang mampu, gitu. Dan sometimes is good, is true sih. Kadang-kadang kan kita suka merasa bahwa am I good enough, bisa nggak sih, gitu kan, sesuatu yang baru. Am I a good leader? Ini sesuatu yang baru loh, saya dipercayakan seperti ini, mampu nggak sih, gitu. Tapi ya sometimes justru asalkan kita mau. Ya Tuhan pasti akan memampukan. Ya justru karena kita nggak mampu, ya akhirnya kita bergantung pada kekuatan Tuhan gitu. Bukannya kita kayak so tahu, gue hebat gitu pakai caranya gue sendiri gitu. Ya itu yang akan membawa kita gagal kan. Betul. Jadi, tapi ada beberapa sih tadi Mary ngomong itu bener banget ya. Aku jadi flashback gitu ya, ngelihat ke belakang bahwa emang ya dalam setiap keputusan yang aku ambil itu ya ada, aku nggak bilang ya kita harus rendah hati untuk mau belajar, teachable. Kita punya hati yang mau terus belajar karena mau jabatannya setinggi apapun, ya namanya kita di industri baru, pekerjaan baru, kita kan harus belajar lingkungannya, environmentnya, orang-orangnya. Nah kita kadang-kala suka terjebak dengan masa lalu. Dulu waktu di RCTI, ya kayak gitu-gitu lah ya. Dulu orangnya nggak kayak gini, dulu orangnya gitu. Jadi kita harus move on juga. Ketika kita mau comfort zone, keluar dari comfort zone, semuanya tuh harus totally different. Jadi kita jangan, aku awal-awal tuh selalu punya itu dan akhirnya stres sendiri gitu ya. Kok ngerjain edit ini lama banget sih? Dulu gitu, dulu. Jadi kayak lama-lama orangnya gini. Ya udah, iya gue tahu lu mau ngomong kan dulu. Digituin, aku langsung oh iya juga ya, bahwa ketika kita mau memberanikan menggerakkan langkah kita gitu, keluar dari semua masa lalu kita juga harus punya mindset, oh kita harus belajar dengan orang yang baru, kita harus belajar dengan culture-nya yang ada di tempat kita, di tempat yang baru dan lain sebagainya. Itu yang menurut aku yang kita juga harus open minded sih menurut aku, karena nggak mungkin kita bisa ibaratnya melaksanakan semua pekerjaan kita di tempat yang baru dengan baik kalau kita nggak punya itu semua sih. Betul. Dan itu penyakit untuk selalu ingat mengcompare gitu, terjebak. Jadi sebenarnya kitanya seakan-akan kita lagi ada di sini, tapi sebenarnya nggak juga. Kita masih terjebak masa lalu. Ya, jadi terjebak masa lalu bukan hanya dalam hubungan, dalam pekerjaan juga. Sangat bisa relatable. Ya apalagi kalau kita kerjanya udah lama ya, kayak 5 tahun, 10 tahun, semua orang udah kayak part of our family gitu ya. Terus tiba-tiba kita masuk dengan orang-orang baru, siapa dia, terus semua kan kita langsung harusnya pakai masa lalu, harusnya pakai masa lalu gitu kan. Orang-orang juga merasa ini orang
sebenarnya seneng gak sih pindah ke sini kan, jangan sampai orang juga mikir kayak gitu kan. Itu sih aku belajar banyak hal dari situ sih. Oke, that's interesting. Iya. Ya, tapi sekarang Michael Chandra yang aku temuin udah sedikit berbeda nih, karena sekarang anaknya udah 2. Wah, iya. Ada MJ. Bener ya? Oh iya. Iya, dulu aku pikir namanya panggilannya MJ loh, tapi sekarang berubah jadi Jamie. Loh, emang iya kan Matthew Jamesnya panggilannya Jamie. Oh, oke. Tapi sekarang ada yang satunya lagi. Yang satu lagi MJ, Matthew James, Mark Jameson. Mark Jameson. Semuanya ada hubungannya dengan nama bapak dan ibunya. Michael M, J, Jennifer. Oh, oke. Jadi J-nya Jennifer ya, bukan Chandra semua. Di belakangnya Chandra. Iya. MJ itu semua Jamie itu Jane Michael. Oke. Sama loh, aku juga. Dua-duanya harus ada unsur A dan B. Alpha dan Mary. Jadi Alvernia Mary sama satu lagi Alfian Mark. Ya itulah ya, kita orang tua yang narsis ya. Enggak, kita meng-create legacy. Legacy, betul. Gitu. Kayak Jameson, Jane Michael second son. Oh. Jane Michael son. Oh, oke. Wow, sangat meaningful. Berapa lama mikirin nama anak? Banyak, sambil kita cari ini artinya apa yang nama Jameson tuh, James tuh apa, Mark apa, Matthew apa, sambil kita kotak-katik MJ, gimana ya caranya supaya ada unsur nama mak bapaknya gitu. Ternyata bisa, Ber. Bisa. So pertanyaan nanti kalau misal kemarin itu waktu yang kedua lahir, kalau anaknya cewek apa ya? Jadi susah. Kan ada kayak misalnya Jemaida atau apa, Jane Michael daughter atau apa, kan bingung. Udah mulai aneh nih, absurd. Tapi anak zaman sekarang sih justru nama-nama makin unik itu makin keren. Jadi ya. Kadang-kadang nggak perlu, justru yang aneh-aneh aja juga nggak apa-apa. Apakah ini tandanya Jen harus punya anak ketiga? Nanya ke situ. Minta nasihat dulu, minta nasihat. Dua cukup ya. Tapi what is your mimpi yang belum tercapai, yang masih pengen diraih oleh Michael? Apa ya? Ini sebenarnya satu pemikiran yang aku sendiri juga takut mengucapkannya. Kalau udah kejadian kan itu jadi kayak tanggung jawab yang diberikan Tuhan yang harus kita emban lagi. Tapi aku pengen punya buku, ya kalau bilang ini kan malu ya sama Mary kan udah nulis beberapa buku. Cuman ini salah satu yang bukunya bukan tentang aku sih, tapi buku yang bisa empowering orang-orang soal kisah-kisah inspiratif dari narasumber yang ada, lalu punya komunitas supaya ya tadi itu purpose-nya what next. Jadi nggak cuman sekedar ini ya luar biasa orang-orang ini, tapi kita bisa saling support dan jadi sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan mereka. Dan kalau aku ngerasa kalau kita ikut di dalamnya, kita nggak cuma memberikan nilai manfaat, tapi mereka apa yang mereka lakukan, narasumber ini juga bisa memberikan manfaat yang lebih buat orang-orang sekitarnya. Jadi itu ibaratnya kayak aku pengen kayak pay it forward gitu, kayak kita udah dorong mereka berhasil, mereka bisa dorong orang-orang lain lagi yang lebih individu-individu lain untuk bisa berkarya, mereka berhasil. Dan kalau itu bisa dilakukan, aku rasa kita bisa menggerakkan Indonesia ke arah yang lebih baik sih. Iya. Amin. Harus ada dong bukunya, kan udah banyak tuh narasumbernya. Tapi aku nggak tahu mau mulai dari mana. Cuman itu salah satu yang kepikiran sih. Ya nanti belajarlah dari Mary Diana lah ya. Bukunya udah ada soalnya. Tapi Michael suka nulis gitu nggak sih? Kayak nulis ngeblog gitu. Ngeblog sih enggak. Belum. Oke. Cuman memang itu hasrat terpendam ya, yang belum kejadian aja sih, Mer. Iya. Pasti bisa. Yeah. Waduh, luar biasa dimotivasi sama Mary. Pasti bisa. Okay. Pasti bisa. Iya. Hobi paling aneh yang pernah kamu, hobinya Michael Chandra tuh hobinya apa sih? Sebenarnya cuma traveling sama nonton bioskop ya. Tapi karena pandemi kan aku udah nggak pernah lagi, takut. Oh iya, sama loh. Aku juga nonton bioskop. Aku suka nonton bioskop, itu kayak me time-nya aku sih. Nonton, menikmati film sambil
Tapi aku sekarang gantinya jadi Netflix. Oh iya, itu lah sekarang Disney jadi nonton dan sama Netflix dan lain anak-anak. sebagainya. Aku juga nontonnya Betul, itu sih. ya, dan Cuma kan apa ya, pengalamannya beda ya. Aku Beda, nggak beda. ngerasa, maksudnya experience-nya tuh beda ketika kita megang sama nonton atau di TV sama kita benar-benar di bioskop. Iya, beda. Kalau bioskop Iya. santai, ada Ayam popcorn. goreng gitu. Walaupun kita masak popcorn sendiri di rumah, tapi kayak beda aja gitu sama Beda. baunya, bau ruangannya. Aku suka. Itu sih. Iya. Ya semoga ntar lagi vaksin udah Ada. Terus kita bioskop mulai bisa ini lagi. Jalan-jalan sih itu juga aku sama keluarga sih suka traveling ya. Cuma kan karena pandemik gak bisa. Jadi jalan-jalan terjauh yang kita lakukan sama keluarga ya ke Bandung. Tapi lumayan loh kalau nggak ada pandemi mungkin aku nggak akan jalan-jalan sama anak-anak ke Bandung dan bener-bener ngiterin Bandung, Lembang ke Asia Afrika. Iya. Ke mana farmhouse lah Iya. dan itu bagus ternyata Benar. rapi bersih gitu ya, jadi selalu ada sisi baik lah kalau kita mau lihat. Ya sesuatu yang berubah selama pandemi ya banyak hal ya, tapi kita bisa adjust dan kalau dilihat dari hal yang positif pasti bisa. Ada lah hal-hal positif. Aku ngerasa selama pandemi kalau tadi nanya hobi, jadinya main sama anak. Tadinya waktunya mungkin cuman quality time, nggak quantity, tapi sekarang quantity dan quality-nya jadi ada. Jadi ada hal-hal yang ternyata bisa kita syukuri selama pandemi ini sih. Iya, betul. Jadi sering bikin IG live juga. Oh ya. Supaya aku sih ngerasa gini, kalau di rumah kita kerja dari rumah, kadang-kadang ketemuan orang juga lewat aplikasi online dan lain sebagainya, membuat kita harus interaksi lebih banyak kan. Dan salah satunya dengan sosial media itu salah satu yang menurut aku menjaga kewarasan kita. Apalagi kalau kita orangnya ekstrovert, kita butuh kan ya. Maksudnya ketemu orang, ngobrol seperti sekarang ini, saya senang diundang. Ini menjaga kewarasan menurut aku. Salah satu upaya untuk menjaga kewarasan selama pandemi, dimana kalau kita di rumah kan ketemunya sama laptop. Makanya aku banyakin kalau di sela-sela waktu itu main sama anak, gendong anak, atau main cuma 15 menit tapi itu sangat penting buat mereka gitu. Betul. Dan ngobrol ya, apalagi kan sekarang yang besar pun juga udah bisa diajak ngobrol. Betul. Yang kecil juga bisa sih, lucu lebih pasti kan. Obrolan lucu. Oke. Terakhir nih berarti pesan Michael untuk. Ini. Saya serasa kayak itu ya, waktu itu ada talk show juga ya di radio kan ya, pesan ya itu yang selalu apa ya pesan saya. Tapi kamu pernah gak sih berandai-andai gitu kalau satu hari kamu punya kekuatan kayak super power gitu, pengennya jadi punya super power apa? Suka imajinasi gitu gak sih? Oh wow, menarik itu pertanyaan juga. Apa ya yang saya pengen ya? Mungkin kayak Spider-Man kali ya. Kalau kekuatan aku nggak tahu, tapi yang jelas aku selalu mengidolakan Spider-Man. Terlepas dari dia kan nggak minta untuk jadi superheroes, tapi tanggung jawab ada. Ya kan dia digigit kan? Oh iya benar juga. Iya, Dia bukan. Emang Batman minta? Batman itu create. Oh dia create. Iya kan create. Oh iya betul, karena dia alter kaya, egonya dia sebagai Batman. Dia pengen bantuin orang. Tapi kalau ini kan dia digigit, tapi betul. dari situ dia nggak minta, tapi dikasih tanggung jawab. Tapi di balik tanggung jawab yang besar itu dia melakukannya dengan segenap hati. Jadi kalau sama seperti apa yang kita lakukan, yang sometimes kita juga nggak minta, tapi tanggung jawab ada di pundak kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membawa itu untuk manfaat bagi banyak orang. Nah itu ya. Aku kalau boleh milih ya seperti Spider-Man. Oh, aku dari dulu tuh suka banget sama Spider-Man karena ya kesehariannya tetap ada, tapi dia juga tahu bahwa di pundaknya dia ada tanggung jawab yang besar yang bisa diemban untuk kebaikan orang banyak. Oke. Sama-sama jurnalis juga. Spider-Man itu fotografer ya, kerja di koran gitu ya. Iya. Globe. Apal banget loh ini. Ya gitulah. Oke. Berarti terakhir nih pesan-pesan dari Michael untuk orang-orang yang mungkin, maksudnya ini kan pandemi udah 1 tahun lebih ya. Betul. Dan itu benar-benar berdampak banget mengguncang hidup
banyak orang. Dan mungkin ada dari mereka yang saat ini berada dalam titik terendahnya, saat-saat sulit gitu. Dan gak banyak dari mereka yang mungkin punya support system orang-orang di sekitarnya yang selalu memberikan semangat dan harapan. Menurut Michael? Kalau menurut aku di pandemi ini nggak ada yang pernah bilang, wah saya melakukan hal yang baik. Maksudnya hal-hal hebat. Semua orang aku rasa semua pernah merasa titik terendah ya. Karena ini sesuatu yang belum pernah kita alami semua. Kita nggak punya pengalaman dan semua orang kayak wondering kapan sih ini sebenarnya berakhir. Buat aku tuh hal yang wajar sih Mer. Buat teman-teman kalau punya pengalaman itu, aku pun juga punya pengalaman kayak gitu. Cuman meratapi bukan jalan keluarnya. Membuat itu jadi kita beban dan stres juga bukan pilihannya. Tugas kita, kita harus accept bahwa ini terjadi. Kita harus bisa tahu bahwa ini terjadi dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Semakin cepat kita bisa menerima kondisi ini, semakin kita bisa move on. Dan menurut aku, bagaimana sih setelah kita menerima kondisi ini? Ya kita harus punya waktu untuk berpikir bagaimana caranya move on. Bagaimana kita menyiasati kondisi ini dengan cara-cara yang mungkin belum pernah kita bayangkan atau pikirkan. Wah ngeri banget dong, aku gak ngerti dong harus ngapa-ngapain. Ya justru itu, this is the right time untuk kita benar-benar diam, berpikir kita mau ngapain. Karena menurut aku yang aku percaya gini, setiap permasalahan terjadi dalam hidup kita gak mungkin gak ada jalan keluarnya. Pasti ada. Cuman tinggal bagaimana kita keluar. Ibaratnya kalau dulu kan kita udah tahu ya, kata ibu kita kalau kerja di Sudirman itu pasti oke masa depannya. Kan semua udah tahu tuh, karena semua orang udah punya pengalaman masa lalu. Kalau ini sesuatu yang abstrak, semua orang nggak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang sedang kita jalani, kedepannya gimana nggak ada yang tahu. Cuman saatnya kita diem terus mikir kayak apa yang kita bisa lakukan ya, apa yang ada di tangan, lalu kita kreasikan apa. Karena nyatanya dari narasumber-narasumber yang banyak banget aku hadirkan gitu di Michael Chandra Luar Biasa, aku belajar banyak gitu, kayak ternyata banyak ya, asal mau diam, lihat apa yang ada di tangan dan diusahakan dengan kreativitas. Aku percaya Tuhan tuh ngasih kita tuh nggak cuma kemampuan untuk bisa menghadapi permasalahan, tapi juga kreativitas. Tinggal kita gali. Mungkin caranya cara yang berbeda gitu ya, dari yang biasa kita lakukan. Ya nggak apa-apa, coba. Dan kalau gagal, coba lagi dengan cara yang lain. Konsisten, kreativitas itu penting sih menurut aku. Dua hal itu untuk kita menghadapi. Yang satu lagi move on, konsisten dan kreativitas itu yang penting untuk 3 modal yang aku rasa bisa membuat kita bisa bukan tidak hanya bertahan tapi bisa berjalan di masa-masa pandemi seperti saat ini. Move on, konsisten dan kreatif. Selalu cari cara baru lah. Des, thank you so much. Thank you. Aduh, semoga aku deg-degan ya kalau ngasih pesan atau wejangan di depan seorang motivator. Semoga itu dari paling tidak itu dari perspektifnya aku ya. Yes, it's very helpful. Sometimes kadang-kadang kan justru kita ingin belajar dari pengalaman hidup orang lain yang benar-benar kamu alami, yang benar-benar kamu lewati gitu kan. Michael, Mary menginspirasi. Harus move on ya. Move on. Sekarang udah impossible ya. Dan luar biasa. Michael Chandra luar biasa. Michael luar biasa ya. Michael Chandra luar biasa. Yes, tapi thank you. Aku seneng banget loh hari ini bisa catching up. Aku juga terima kasih. Seru banget ngobrol-ngobrol. Thank you so much buat opportunity-nya dan looking forward untuk nanti ya ngobrol di podcastku ya. dong. Sama YouTube ya. Di Kacamata Mike ya. Yes. Harus ditunggu. Jadi sementara kalian semua bisa follow Instagramnya Michael Chandra. Terima kasih dan juga YouTube ya, Kacamata YouTube. Mike. Udah ada kan berarti? Udah ada. Tadi kaget aja, boleh promo ya gitu. Boleh, tagihannya setelah ini. Enggak lah. Karena di hidup itu kan ada profit, ada purpose. It's not just about profit. Ada profit, passion, terus purpose. Ultimately at the end of the day bukan profit, bukan passion, tapi purpose. Itu yang membawa kita. Udah,
Lanjut lagi nih, mulai lagi. Udah mau closing malah mulai lagi. Ntar lanjutnya di tempatnya Michael aja ya. Thank you ya, thank you Mbak Amer. Sama-sama. Sangat-sangat senang bisa berbagi dan semoga ini bermanfaat lah ya obrolan ini. Amin. Pasti. Salam buat Jennifer. Salam juga buat Alfa dan anak-anak. Sama-sama. Thank you dan semoga apa yang dibagikan hari ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Seperti yang saya selalu bilang, setiap orang pasti punya cerita dan setiap cerita pasti punya pengalaman berharga. Oke? Jadi semoga pelajaran berharga hari ini bisa memberikan manfaat buat kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, share. Oke, dan ditunggu tayangan Zero to Hero berikutnya. Oke, bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,